Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mustari S. Lamada, SPD MT, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar ilmu komputer. Perkenalkan, nama saya Irmayana, saya dari kelas PT IKD. NIM 202095000019. Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengantar jaringan komputer. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian jaringan komputer. Kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Yang keempat, manfaat atau tujuan jaringan komputer. Yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh jaringan komputer. Dan keenam, jenis-jenis jaringan. Materi yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi, kabel atau tanpa kabel. Secara umum, jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer yang saling berhubungan satu sama lain melalui media perantara. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node, yakni peer-to-peer dan client server. Peer-to-peer. Peer-to-peer adalah rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terhubung langsung dengan kabel dengan perantara switch. Pada jaringan peer-to-peer, tidak ada komputer server atau komputer klien, karena setiap komputer pada jaringan peer-to-peer biasanya menyediakan layanan fungsi server dan menjadi pengakses layanan fungsi klien. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua, client server. Client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak, pihak server dan pihak klien. Jenis layanan client server antara lain, yang pertama file server, yang kedua print server, yang ketiga database server, dan keempat disk atau dokumen informasi processing. Materi kedua, jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer atau perangkat yang saling terhubung dan terinteraksi dan dapat saling bertukar informasi, sehingga jaringan komputer biasanya terdiri dari dua buah komputer yang saling terhubung. Sedangkan sistem terdistribusi adalah sistem yang berada pada jaringan komputer, sehingga antara sistem terdistribusi dan jaringan komputer saling memiliki keterkaitan. Adapun persamaan dan perbedaan jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Persamaan keduanya adalah sekumpulan komputer yang akan saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file, dan perbedaan utamanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem informasi, dan bukan pada perangkat kerasnya. Karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keperpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Materi yang ketiga, sejarah singkat jaringan dan internet. Sejarah singkat jaringan komputer. Awal mula perkembangan komputer dimulai tahun 1940-an. Di Amerika Serikat, ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Tahun 1950, aktivitas penggunaan dan pengembangan dari sistem komputer semakin pasif. Kondisi ini akhirnya memicu munculnya sebuah sistem yang dikenal dengan nama TTS. TTS merupakan suatu sistem yang mementingkan komputer bertindak sebagai server maupun host. Memasuki tahun 1970-an, setelah beberapa pekerjaan bertambah banyak dan harga komputer besar relatif mahal, maka mulailah digunakan proses distribusi. Ketika harga komputer menurun, maka penggunaan komputer dan jaringan sudah mulai beragam. Dari mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer saja tanpa komputer pusat. Sejarah singkat internet dan web. Awal mula internet merupakan sebuah proyek yang dijalankan oleh US Defense Advanced Research Project Agency
atau DARPA yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk suatu jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. News Group pertama kali diciptakan oleh Steve Billman, Tom Truscott, dan Jim Ellis yang dinamakan Usenet. Kemudian tahun 1982, pertama kalinya dibentuk Transmission Control Protocol dan Internet Protocol yang dikenal dengan Domain Name System. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang sudah ada jumlah lebih dari 1.000 komputer dan tidak membutuhkan waktu lama. 3 tahun kemudian jumlah komputer yang tersambung ke jaringan meningkat 10 kali lipatnya menjadi 10.000 komputer. Seiring berjalannya waktu, tahun 1990 merupakan tahun yang bersejarah bagi dunia, di mana pada saat itu seorang peneliti CERN, Tim Berners, menemukan program editor dan brosur untuk pertama kalinya yang digunakan untuk menjelaskan antara satu komputer dengan komputer lain yang membentuk suatu jaringan yang disebut dengan World Wide Web atau WWW. Yang menarik dari terbentuknya website adalah pada awalnya Tim Berners hanya bertujuan membuat website hanya untuk memudahkan tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti CERN tempat ia bekerja. Namun akhirnya di tahun 1993, CERN mengumumkan bahwa web dapat digunakan secara gratis oleh semua khalayak umum. Web adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi dapat berupa gambar, suara, video, dan animasi. Materi yang keempat, tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer pada AUSES dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan adalah resource sharing, bertujuan agar seluruh program peralatan, khususnya data, dapat digunakan untuk setiap orang pada jaringan. Kedua, hit rate, kehandalan tinggi. Sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi klien server, internet maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat dan akurat sehingga kebutuhan dan harapan. Sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat dari jaringan komputer secara umum adalah memberikan layanan yang berbeda kepada pengguna di rumah-rumah dibandingkan dengan layanan yang diberikan pada perusahaan. Materi yang kelima, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan komputer dari masyarakat luas menimbulkan masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Salah satunya, koneksi jaringan internet akan menimbulkan masalah ekonomi yang serius bila teknologi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan namun merugikan pihak lain. Gambar-gambar yang dipasang di situs internet juga mungkin merupakan sesuatu yang menarik bagi sebagian orang, tetapi mengganggu bagi sebagian orang lain. Sebagian orang dapat bersikap acuh tak acuh, dan tapi sebagian lainnya, pemasangan materi tertentu misalnya pornografi merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Materi yang terakhir, jenis-jenis jaringan. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti antar sebuah kantor dalam sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih dari 200 meter. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua,
Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah jaringan yang menjangkau lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah, seperti provinsi atau negara. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar, seperti jaringan beberapa komputer. Cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan dengan satu dan yang lainnya. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Yang ketiga, Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media tanpa kabel, sarana satelit ataupun kabel serat optik, karena jangkauannya lebih besar, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi meliputi negara. Sebagai contoh, jaringan komputer kantor Citibank Indonesia ataupun yang ada di negara lain saling berhubungan. Gambarnya dapat dilihat pada slide. Itulah penjelasan saya mengenai materi pengantar jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.